Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi matematika, yaitu mengenai transformasi geometri. Nah, transformasi geometri merupakan suatu bentuk memindahkan suatu titik, garis, kurva, ataupun bangun ke suatu bidang. Nah, bagian dari transformasi ini ada 4. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Oke, pada video pertama kita akan membahas mengenai translasi atau pergeseran. Nah, translasi merupakan suatu bentuk transformasi geometri yang menggeser suatu titik, kurva, ataupun bangun. Nah, sebelumnya mari kita saksikan animasi berikut ini. Mobil yang bergerak itu kan mengalami pergeseran. Nah, dari sini timbul pertanyaan, apakah mobil yang bergerak tersebut mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Nah, tentunya tidak ya. Nah, jadi yang berubah itu adalah posisinya. Jadi dari pernyataan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa translasi mempunyai 2 sifat. Oke, jadi pergeseran dari translasi nanti akan ditentukan oleh suatu besaran. Nah, besaran tersebut nanti akan sejajar dengan suhu X dan suhu Y. Nah, sebelumnya kita lihat lagi ulasan berikut ini. Kita gambarkan ke dalam sumbu koordinat seperti ini. Seorang guru kita tempatkan di pusat koordinat atau di 0,0, lalu setiap satu satuan itu mewakili 1 meter. Nah, tadi kan jarak siswanya dengan guru masing-masingnya 4 meter, berarti 4 satuan. Ini siswa A, 4 satuan berarti 0,4. Siswa B posisinya di 4,0, siswa C posisinya di titik 0,-4 dan siswa D di -4,0. Oke, tadi kan seandainya posisi mereka digeser 5 satuan ke kiri dan 1 satuan ke depan. Nah, bagaimanakah hasilnya? Coba ya kita geser. Kita geser dulu 5 meter ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kurang lebih seperti ini posisinya. Lalu 1 meter ke depan, berarti ke atas. 1. Oke. Nah, di sini posisi guru dan 4 orang siswa setelah mereka bergeser 5 meter ke kiri atau ke barat dan 1 meter ke utara atau ke depan. Setelah bergeser, koordinatnya menjadi -5,1. Begitu juga dengan siswa A. Siswa A titik awalnya 0,4, setelah digeser menjadi -5,5. Berarti kan nilai X dari si A itu, koordinat X-nya berkurang 5 dan nilai Y-nya bertambah 1. Karena bergeser ke kiri 5 meter dan bergeser ke atas 1 meter. Nah, begitu juga dengan siswa B. Nah, nilai X-nya berkurang 5, nilai Y-nya bertambah 1. Siswa C dan siswa D juga begitu. Intinya apa? Kalau pergeseran ke kiri berarti nilai X-nya berkurang. Nah, bagaimana jika bergeser ke kanan? Berarti kalau bergeser ke kanan, nilai X-nya bertambah. Begitu juga dengan nilai Y. Kalau bergeser ke atas, nilai Y-nya bertambah. Jadi kalau bergeser ke bawah, nilai Y-nya berkurang. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa jadi rumus sebuah translasi X-aksen Y-aksen sama dengan AB ditambah dengan XY. Nah, dengan X-aksen Y-aksen merupakan koordinat setelah ditranslasi, lalu X, Y adalah koordinat awal, dan yang terakhir AB adalah besaran translasi. A itu berdasarkan
besaran berdasarkan sumbu X, B. besaran berdasarkan sumbu Y. Contoh soal yang pertama, tentukanlah posisi titik 2,5 setelah digeser 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Oke, untuk menjawabnya kita harus bikin diketahui, ditanya, dan dijawab supaya penyesuaiannya jelas. Nah, yang diketahui yang pertama titik asal kita ya, posisi asal kita XY 2,5, lalu besaran pergeserannya dia kan bergeser ke kiri. Kalau ke kiri berarti kan A-nya negatif 4. Lalu B-nya bergeser ke atas berarti positif 2. Ditanya adalah A aksen, posisi setelah digeser. Kita jawab dengan menggunakan rumus translasi. Ingat, rumus translasi adalah AB ditambah XY. Nah, kita masukkan angkanya, AB-nya min 42, lalu XY-nya 25, sehingga menghasilkan bayangannya atau posisi setelah digeser adalah min 27. Nah, sehingga dapat kita bikin kesimpulan. Jadi, posisi titik A setelah digeser adalah min 2,7. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah suatu garis 3x kurang 4y kurang 2 sama dengan 0 digeser ke kanan sejauh 1 satuan. Tentukan persamaan garis tersebut setelah digeser. Oke, ini agak berbeda. Ini adalah persamaan garis. Kalau tadi kan kita membahas titik. Nah, kita bikin diketahui, kita misalkan persamaan garisnya dengan garis G, 3x kurang 4y kurang 2 sama dengan 0. Lalu besaran translasi ini digeser ke kanan sejauh 1 satuan, berarti nilai A plus 1. Sedangkan tidak ada pergeseran ke atas atau ke bawah, berarti B-nya 0. Ditanya G aksen, yaitu persamaan setelah digeser. Kita lambangkan dengan G aksen ya. Kita jawab dengan menggunakan rumus translasi biasa. Lalu kita masukkan nilai A, B, 1, 0. Kita pindahkan ke sini, X aksen dan Y aksen. Lalu khusus untuk persamaan garis, kita harus bikin X sama dengan dan Y sama dengan. X sama dengan X aksen kurang 1, berarti satunya pindah ruas. Lalu Y sama dengan Y aksen. Ingat ya, harus memindahkan. Jadi X sama dengan dan Y sama dengan. Lalu substitusi persama X dan Y ke persamaan G. Jadi ganti X menjadi X kurang 1, ganti Y menjadi Y aksen. Sehingga ini kita kalikan ke dalam masing-masingnya. Sehingga kita dapatkan persamaan 3X kurang 4Y kurang 5 sama dengan 0. Jadi persamaan tersebut setelah digeser adalah, setelah digeser kita lambangkan dengan G aksen. 3X kurang 4Y kurang 5. Contoh soal yang ketiga. Soalnya adalah translasi T sama dengan AB memetakan titik 6, min 5 menjadi min 1, min 3. Tentukanlah nilai A ditambah B dikuadratkan. Oke, sekarang kita tulis dulu diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui itu translasi AB. Nah, AB-nya kan belum diketahui, kita tulis saja T sama dengan AB. Lalu memetakan titik 6, min 5. Berarti itu titik asalnya, XY 6, min 5. Menjadi min 1, min 3, berarti itu X aksen, Y aksen. Ditanya A ditambah B dikuadratkan. Oke, kita jawab dengan menggunakan rumus translasi, berarti X aksen Y aksen sama dengan AB ditambah XY. Kita substitusi angka-angkanya. X aksen Y aksen min 1, min 3, XY-nya 6, min 5. Sehingga kita pindahkan baris pertama. Min 1 sama dengan A ditambah 6. 6 kita pindah ruaskan sehingga kita peroleh A-nya sama dengan min 7. Lalu pada baris kedua, min 3 sama dengan B dikurang 5. Pindah ruaskan min 5 sehingga B sama dengan 2. Maka A ditambah B dikuadratkan sama dengan min 7 ditambah 2 dikuadratkan sehingga kita peroleh 25. Jadi nilai A tambah B dikuadratkan adalah